SMPN 1 Cipendei adalah salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat yang telah menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun ajaran 2022-2023. Hal tersebut membuat kami, para guru, beradaptasi dengan kurikulum dan perangkat ajar yang baru. Salah satunya dengan mencoba menerapkan proses pembelajaran terdiferensiasi di kelas. Materi sel di mata pelajaran IPA kelas 8 sebetulnya termasuk konsep yang konkret. Namun karena ukuran sel yang sangat-sangat kecil, maka materi ini termasuk salah satu yang sulit dipelajari oleh murid. Hal ini terbukti dengan asesmen awal pembelajaran yang saya lakukan. Melalui pertanyaan sederhana, saya mengetahui kesiapan belajar murid. Mikroskop merupakan suatu alat yang dapat membantu para murid untuk mempelajari sel lebih baik. Dengan bantuan mikroskop, murid-murid bisa melihat bentuk sel yang sesungguhnya. Dengan demikian, pembelajaran bisa lebih bermakna. Tantangan yang ada di sekolah adalah jumlah mikroskop yang terbatas. Padahal, dalam proses pembelajaran terkait dengan sel, mikroskop ini termasuk sebagai alat atau sarana yang penting. Berdasarkan hasil asesmen awal pembelajaran serta tantangan yang ada di sekolah, maka saya pun menyiapkan strategi pembelajaran terdiferensiasi dengan mengintegrasikan TIK dalam proses pembelajaran. Saya menyiapkan beberapa konten yang kemudian dibuat di Google Site. Misalnya ada buku siswa yang saya unduh dari platform Merdeka Mengajar, kemudian ada image hotspot yang saya buat dengan H5P, dan ada video interaktif yang saya buat dengan Edpuzzle. Lalu setelah jadi, saya berikan linknya kepada murid agar murid bisa mengeksplorasi dan mengelaborasi pengetahuannya secara mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Ada yang tidak hadir? Dek, panjang. Meja, Bu. Meja. Ini? Preparat. Bukan. Penjepit, betul. Kalian kan sebelumnya sudah Budit kirimkan ya link. Ada yang sudah menyimak? Hari ini kita akan simak bersama-sama untuk melakukan proyek membuat mikroskop sederhana. Jadi tujuannya nanti kalian bisa membuat mikroskop sederhana. Akhirnya Manu Prakas ini berpikir, gimana caranya dia bisa bikin mikroskop yang lebih sederhana. Dan dia berhasil membuat mikroskop kertas. Keren banget gak? Nah, kayak gini ya. Kita akan simak ulang. Nah, coba. Apa saja alat dan bahan untuk membuat mikroskop sederhana? Senter, betul. Tadi apa? Kardus, selat. Baik, kelompoknya sudah terbentuk ya. Kalian yang menentukan sendiri, ada yang berempat, ada yang berlima. Kita ketemu lagi hari Kamis. Jadi sekarang kamu bagi-bagi tugas, siapa yang bawa dus, siapa yang bawa senter. Hari Kamis bawa bahan-bahannya, kemudian praktiknya di sini. Kinerja kalian dalam kelompok akan dinilai. Di pertemuan kedua, setiap kelompok berkolaborasi membuat purwarupa mikroskop. Mereka kemudian melakukan pengamatan sel tumbuhan dengan mikroskop sederhana buatan mereka dengan memanfaatkan kamera pada handphone. Kemudian membandingkan hasilnya dengan pengamatan menggunakan mikroskop lab yang sesungguhnya.
Di pertemuan ketiga untuk menguji hasil belajar murid, saya mengajak mereka dalam kelompok untuk bermain mencari kata. Kemudian, kata-kata terkait organel sel ini harus mereka cari fungsinya dan juga maknanya. Saya juga memberikan bimbingan kepada kelompok yang membutuhkan. 11-12 ya ketemu? Ada yang kebalik, apa? Nukleus ya, ada yang miring apa? Uniseluler, yang lainnya ada yang horizontal, ada juga yang vertikal. Nah sekarang coba silakan tadi yang pertama, selesai kelompoknya Sevilla, satu fungsi saja sebutkan yang sudah kalian temukan. Fungsi Sevilla adalah